Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sepak bola. Kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Zian Dwi Fitria Salwa. Nama saya Novia Mauja. Nama saya Tasya Rizky Hidayat. Nama saya Asidik Nurhadi. Nama saya Muhammad Aksel. Nama saya Dika Muhammad Galiwardana. Saya Ahmad Putra. Latar belakang dari sepak bola adalah olahraga menggunakan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggota 11 orang. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara yang dijadikannya olahraga paling populer di dunia. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menggunakan bola kulit ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan yang berbentuk persegi panjang di atas rumput atau di rumput sintetis. Secara umum hanya di penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di dalam daerah gawangnya. Sedangkan 10 pemain lainnya hanya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Biasanya dengan kaki untuk menendang, dada untuk mengontrol, dan kepala untuk menyundul. Tim yang mencetak gol lebih banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Sejarah sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Cina. Di masa dinasti Han tersebut, masyarakat mengiring bola kulit dengan menendang ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari, terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dan menjadi sangat digemari. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melanggar olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James di Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemasons Tavern pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola, atau bisa dibilang sukter pada tahun 1869. Membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, asosiasi tertinggi sepak bola dunia FIFA dibentuk, dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Aturan permainan sepak bola. Lapangan permainan. Untuk pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola internasional yang digunakan. B. Aturan permainan sepak bola. Yang pertama, lapang permainan. Untuk pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola internasional yang digunakan memiliki panjang yang berkisar antara 100 sampai 120 ya guys ya, meter, dan lebar 65 sampai 75 meter. Di bagian tengah kedua ujung lapangan terdapat area gawang yang berupa persegi 4, berukuran dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Di bagian depan dari gawang terdapat area pelatih yang berjarak 16,5 meter dari gawang. Area ini merupakan batas kiper boleh menangkap bola dengan tangan dan menentukan kapan sebuah pelanggaran mendapatkan hadiah tendangan penalti atau tidak. 3. Pelanggaran. Apabila pemain melakukan pelanggaran yang cukup keras, maka wasit dapat memberikan peringatan dengan kartu kuning atau kartu merah. Pertandingan akan dihentikan saat dan wasit menunjukkan kartu ke depan pemain yang melanggar, kemudian mencatat namanya dalam buku.
Kartu kuning merupakan kartu peringatan atas pelanggaran yang seperti bersikap tidak sportif, secara terus-menerus melanggar peraturan, berselisih kata-kata, atau tindakan menunda memulai kembali pertandingan, keluar masuk pertandingan tanpa persetujuan wasit, ataupun tidak menjaga jarak dari pemain lawan yang sedang melakukan tendangan bebas atau lempar ke dalam. Pemain yang menerima kedua kartu kuning akan mendapatkan kartu merah dan keluar dari pertandingan. Pemain yang mendapatkan kartu merah harus keluar dari pertandingan tanpa bisa digantikan dengan pemain lainnya. Beberapa contoh tindakan yang dapat diganjar kartu merah adalah pelanggaran berat yang membahayakan atau menyebabkan cedera parah pada lawan, meludah, melakukan kekerasan, melanggar lawan yang sedang berusaha mencetak gol, menyentuh bola dengan tangan untuk mencegah gol bagi semua pemain kecuali penjaga gawang, dan menggunakan bahasa atau gerak tubuh yang cenderung menantang. Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang melakukan handsball di luar kotak penalti. Wasit dan tugas pertandingan. Dalam pertandingan profesional terdapat 3 petugas yang memimpin jalannya pertandingan, yaitu wasit, 2 hakim garis, dan seorang petugas di pinggir tengah lapangan. Wasit memiliki peluit yang menandakan apakah saat berhenti atau memulai memainkan bola. Dia juga bertugas memberikan hukuman dan peringatan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Masing-masing penjaga garis bertanggung jawab mengawasi setengah bagian dari lapangan. Mereka membawa bendera dengan warna terang untuk menandakan adanya pelanggaran bola keluar atau offside. Biasanya mereka akan bergerak mengikuti posisi pemain belakang terakhir. Petugas terakhir memiliki tugas untuk mencatat semua waktu yang sempat terhenti selama pertandingan berlangsung dan memberikan info mengenai tambahan waktu di akhir waktu setiap babak. Petugas ini juga bertugas memeriksa pergantian pemain dan menjadi penghubung antara manajer dengan wasit. Dalam beberapa pertandingan, teknologi penggunaan video atau penggunaan orang kelima untuk menentukan ketepatan keputusan wasit mulai digunakan. Misalnya yang menentukan apakah suatu bola telah melewati garis atau apakah seorang pemain berada dalam keadaan offside ketika mencetak gol. Kejuaraan internasional. Kejuaraan sepak bola internasional terbesar ialah Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Federation Internazionale dan Football Association atau FIFA. Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun sekali dan mulai di Uruguay pada tahun 1930. Pencetus ide tersebut adalah Jules Rimet, seorang pengacara dan pengusaha Prancis yang terinspirasi setelah menonton Olimpiade Paris tahun 1924. Kompetisi internasional tertua di dunia adalah Copa America yang mempertandingkan tim-tim dalam wilayah Amerika Selatan setiap 2 tahun sekali. Copa America pertama kali diadakan tahun 1916 dan diikuti oleh 10 negara yang akhirnya membentuk The South American Football Confederation. Untuk wilayah Amerika Utara, The Confederation of North Central American and Caribbean Association Football menyelenggarakan kompetisi internasional setiap 4 tahun sekali yang disebut Piala Emas CONCACAF di kawasan Asia termasuk Australia dan Timur Leste. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Football Federation mengadakan kompetisi internasional pertama tingkat Asia tahun 1956 di Hong Kong yang disebut Piala Asia. Pada tahun 1960, kompetisi tingkat regional Eropa diadakan untuk pertama kalinya dengan nama European Nations Cup yang kemudian disebut sebagai UEFA. Di wilayah Oseania meliputi Selandia Baru dan berbagai Kepulauan Pasifik. Kompetisi internasional setiap 2 tahun mulai sejak tahun 1996 disebut Piala Oseania. Untuk wilayah disebut Piala Oseania. Untuk wilayah Afrika, kompetisi Piala Afrika mulai diadakan sejak 1957 di Khartoum. Yang kedua shooting.